Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Sabtu, yang mana untuk hari ini tidak ada race MotoGP atau MotoGP, tapi minggu depan baru ada race MotoGP yang mana akan berlangsung di sirkuit Silverstone atau MotoGP Austin, Amerika. Inggris ya, Inggris bukan Amerika, Amerika kota gitu. Oke, untuk malam yang berbahagia ini Mimin tidak terlalu panjang lebar untuk mengatakan ya, apapun yang mereka bilang biar begitu adanya ya, sebab kita ngomongnya fakta aja teman-teman ya. Jadi untuk kali ini ya, masih seputaran Pecco Bagnaia, Marc Marquez, Alex Marquez, dan beberapa rider lain ya, seperti Pedro Acosta, siapa lagi, Alex Espargaro. Untuk kali ini dia wildcard ya, mendapatkan wildcard keduanya untuk MotoGP Austin nanti ya, di Inggris ya, atau di sirkuit Silverstone nanti dia akan menggunakan wildcard untuk Alex Espargaro, yang mana sekarang ini dia menjadi test rider Honda. Dan untuk apa dulu. Oke, untuk performa, yang mana performa Pecco Bagnaia sekarang sudah sangat down sekali. Bahkan dia sudah sampai diberikan psikolog ya. Seperti teman-teman lihat ini gambarnya ya, dia sedang bersusun Lego ya. Ini nama seperti Lego apa ini, gambar apa ini. Pokoknya ini salah satu untuk menenangkan diri ya. Ini salah satu caranya untuk pihak psikolog menenangkan diri Pecco Bagnaia, yang mana untuk saat ini dia masih terbuai dengan GP24 tahun kemarin ya. Masih dalam pikirannya GP24 sangat luar biasa sekali, sangat perfect sekali. Dia sangat marah sekali nggak bisa mendapatkan GP24 yang saat ini digunakan oleh si Alex Marquez dan Fermin Aldeguer ya. Dan satu lagi siapa, Franco Morbidelli kalau nggak salah Mimin. Ya betul. Sebab Fabio Di Giannantonio mendapatkan spek pabrikan, betul. Oke ya, masih dalam ini ya, dia masih mengingat GP24. Sebab itu dia ditenangkan dengan psikolog, dengan membuat gambar-gambar merangkaikan itu bla 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 gitu ya. Salah satunya. Jadi di sini yang mana legenda masih hidup, yaitu Dani Pedrosa, memberi sorotan kepada Pecco Bagnaia, yang mana Pecco berpikir, mengapa aku harus berada di sini bersama Marc Marquez? Ini pikiran si Dani Pedrosa ya. Ini kalau Mimin katakan, kalau pemikiran Mimin mengatakan seperti ini, udah dibilang Mimin terlalu memojok Pecco Bagnaia. Ini si Dani Pedrosa yang mengatakan, berarti si Dani Pedrosa ini fan-nya Marc Marquez ini. Bukan begitu teman-teman. Ini salah satu pendapat daripada legenda ya, bukan seperti Mimin. Pendapat Mimin ya fan gitu ya. Kalau si Dani Pedrosa sebab legenda gitu ya. Jadi berbeda ya. Sebab itu kalau ada yang bising-bising itu ya kita dengar saja teman-teman ya. Oke, yang mana si Dani Pedrosa mengatakan, namun ketika situasi menjadi kenyataan, Marc mulai melakukan putaran cepat, meraih posisi terdepan, menang dan sebagainya. Anda beralih ke area berikutnya, yaitu Bagnaia. Dia melakukannya, atau mengapa dia melakukannya, dan mengapa saya tidak bisa melakukannya. Itu yang dikatakan Dani Pedrosa, apa yang ada di dalam pikiran si Pecco Bagnaia untuk saat ini, yang dilihat oleh matanya Dani Pedrosa ya. Bukan berarti mungkin Pecco Bagnaia tidak mengatakan begitu. Ini menurut firasat si Dani Pedrosa aja ya. Tapi kita sangat gimana gitu ya. Oke, menurut itu tidak mudah untuk diterima. Namun ketika situasi menjadi kenyataan, Marc mulai melakukan putaran cepat.
meraih posisi terdepan, menang dan sebagainya. Anda beralih ke area berikutnya, yaitu bagaimana dia melakukannya dan mengapa dia melakukannya, mengapa saya tidak bisa melakukannya, dan kemudian mungkin mata Anda sedikit mengembara dan Anda ingin sedikit memahami bagaimana situasi dengan Mark bekerja, bagaimana dia mampu melakukan hal-hal itu, kata dari Pedrosa. Di sisi lain, Peko memiliki gaya yang mengharuskan mengendarai motor sesuai keinginannya. Dan jika Anda mengubahnya, mungkin ia tidak akan secepat dulu atau ia akan kesulitan menjaga waktu. Tapi saya pikir Peko lebih menderita akibat keputusan Ducati menempatkan Mark di pit. Ini agak-agak sama seperti yang pernyataan Mimi, yang mana dia sangat frustasi sekali di awal-awal saat Marc Marquez sudah menandatangani tim pabrikan, dan di situ mental Bagnaia sudah kena. Tapi para netizen Bagnaia mengatakan Mimin terlalu memuja Marc Marquez. Bukan, tapi ini kalau si Dani Pedrosa yang mengatakan ini, kenapa nggak bilang Dani Pedrosa ini terlalu memojok Pecco Bagnaia? Enggak, karena si Dani Pedrosa ini sudah merasakan bagaimana dia bertandem dengan Marc Marquez. Sebab Dani Pedrosa menyebutkan di sini kemungkinan mata Anda sedikit mengembara. Maksudnya mengembara itu membara, maksudnya geram. Kenapa aku nggak bisa seperti Marquez? Kenapa dia bisa? Kenapa aku nggak bisa? Itu ya pengalaman legenda, seorang legenda seperti Dani Pedrosa. Namun Dani Pedrosa orangnya sangat profesional. Dia tidak suka mengumbar di mikrofon atau memojok atau skillnya di mikrofon seperti yang sebelah itu gitu ya. Enggak, tapi Dani Pedrosa oke, pokoknya sangat luar biasa sekali Dani Pedrosa, teman-teman ya. Oke, itu saja yang dikatakan oleh Dani Pedrosa tentang Pecco Bagnaia yang saat ini sudah sangat kasihan sekali ya. Dan Mimin mendapatkan rumor yang mana Pecco Bagnaia kemungkinan akan pindah ke Yamaha, katanya begitu. Tapi nggak mungkin dia pindah, nggak mungkin. Oke teman, untuk selanjutnya yang mana di sini Alex Espargaro ya. Alex Espargaro mengatakan, apalagi sekarang rumornya Jorge Martin sedang ingin hengkang dari Aprilia, katanya karena Aprilia tidak membayar gajinya atau ada potongan atau gimana gitu, kita nggak tahu lagi. Yang jelas si Alex Espargaro ini memberikan bocoran yang mana HRC, motor HRC akan bisa bersaing ke juara dunia di tahun 2027, yaitu prototype ya, prototype HRC untuk tahun 2027 itu akan menjanjikan, sangat menjanjikan. Apakah ini satu trik untuk menarik si Jorge Martin ke Honda? Kita belum tahu lagi, itu semua yang masih rumor. Tapi untuk si Pedro Acosta semakin jauh Mimin lihat ya. Ada beberapa berita juga mengatakan, Mimin pernah lihat juga di Embah Satar mengatakan ya, prediksinya kemarin ternyata sangat 100% klop, hampir 100% klop, yang mana Pedro Acosta akan merapat ke ke VR46 ya, ke VR46, dan siapa lagi, pokoknya si Franco Morbidelli mungkin akan didepak atau gimana gitu, dan dimasukkan si Pedro Acosta ke situ, katanya begitu. Dan untuk siapa lagi Fabio Di Giannantonio, Mimin sudah katakan ya, yang mana Fabio Di Giannantonio dia mengatakan Marc Marquez bukan pengembang, tapi kita harus mengikuti cara gaya Marc Marquez, katanya begitu ya. Bahkan di sini Fabio Di Giannantonio juga membantah, bukan Marc Marquez yang mengembang ya, tapi Test Rider dan Pecco Bagnaia katanya. Dan Mimin lihat di channelnya Kak Lucy apa namanya kakak itu, pokoknya Luciono gitu ya. Lupa Mimin, sorry Kak Lucy tersebut mengatakan yang mana yang pengembang sebenarnya itu yaitu Michael Pero ya, Michael Pero yang sebenarnya pengembang Desmo CDC GP 25, 24, 23 berarti 22 21, 20, 19, 18. Pokoknya Michael Pero pengembang utamanya. Jadi si Pecco Bagnaia ini hanya gimana gitu ya, seorang test rider seperti sekarang ini Marc Marquez ya. Jadi lawan si Pecco Bagnaia Marc Marquez ini begini,
Jadinya dia frustasi, down. Dan cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.